ada dua berita super hot yang lagi jadi omongan. Mulai dari tiket timnas yang ludes dalam sekejap sampai bikin negara tetangga mungkin sedikit panas dingin. Dan yang paling bikin deg-degan, Marcelino Ferdinand katanya mau dipinjamkan ke Liga Belanda. Penasaran? Pastikan tonton sampai habis karena detailnya bakal bikin kita melongo. Oke, kita mulai dari yang lagi viral banget nih bro. Lo pasti semua udah denger kan? Tiket pertandingan timnas Indonesia lawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu ludes keras. Tapi seberapa gila sih ludesnya? Ini bukan lagi soal jam, tapi mungkin hitungan menit aja udah amblas. Bayangin aja bro, baru aja dijual, menurut laporan dari CNN dan berbagai media lain, tiket itu langsung diserbu habis sama supporter militan kita. Kabarnya sih ludes dalam sehari aja, setelah resmi dijual. Bahkan ada yang bilang 80% tiket ludes dalam waktu singkat saat penjualan online pertama dibuka. Ini bukan cuma soal nonton bola aja, tapi udah jadi panggilan jiwa buat dukung Garuda. Antusiasmenya itu loh, nggak ketulungan. Dari Sabang sampai Merauke, semua pengen jadi saksi sejarah timnas kita berjuang. PSSI sendiri lewat Pak Arya Sinulinga juga konfirmasi kalau sekitar 70.000 dari 76.000 kapasitas GBK disiapin buat dijual. Dan sebagian besar langsung amblas dalam penjualan awal. Gimana nggak bikin merinding coba? Atmosfer GBK nanti bakal pecah banget. Supporter kita emang beda kelas lah pokoknya, selalu total. Nah yang menarik nih bro, coba kita bandingin sama antusiasme di negara tetangga. Ingat nggak dulu ada laga ASEAN All Stars lawan Manchester United di Malaysia? Kabarnya dari bernama, butuh waktu sampai April untuk jual hampir 45.000 tiket. Padahal lawannya sekelas MU loh. Bahkan ada berita dari The Star yang menyebut penjualan tiket MU versus ASEAN All Stars itu baru nyentuh 55.000 dari kapasitas 84.000. Sementara tiket timnas kita lawan China aja udah kayak rebutan sembako paling berharga. Ini bukti kalau cinta supporter Indonesia ke timnas itu udah nggak ada obatnya. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan nih ya, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, atau bahkan AFF sendiri diam-diam ngeliatin sambil geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Indonesia segokil ini antusiasmenya? Sentimen ini juga kayaknya rame di media sosial bro. Banyak tuh yang bilang kalau FAM dan AFF makin iri ngelihat antusiasme kita. Kayak yang di-highlight di beberapa konten YouTube. Ya namanya juga kebanggaan nasional, pasti bikin yang lain penasaran. Ya wajar sih kalau mereka iri. Dukungan supporter kita ini emang aset luar biasa yang enggak semua negara punya. Ini nunjukin betapa sepak bola udah jadi bagian penting dari identitas nasional kita, bahkan jadi semacam soft power. Fenomena ini bukan cuma soal tiket, tapi juga cerminan dari harapan besar publik terhadap prestasi timnas di bawah asuhan pelatih baru dan era baru PSSI yang lagi berbenah. Dengan dukungan semasif ini, para pemain timnas pasti dapat suntikan moral yang luar biasa buat ngasih yang terbaik lawan China nanti. Kebayangkan gemuruhnya GBK? Tapi bro, bukan cuma di kandang aja nih yang bikin kita bangga. Dari Eropa, ada kabar dari salah satu pilar timnas kita yang masa depannya juga lagi jadi sorotan. Apakah dia bakal makin bersinar di sana atau justru ada plot twist yang bikin kita semua kaget? Jangan kemana-mana bro. Fenomena ludesnya tiket ini juga bisa jadi daya tarik buat sponsor-sponsor gede buat ngelirik sepak bola Indonesia kan. Pasar sepak bola kita ini gede banget bro. Potensinya luar biasa buat industri. Ya semoga aja antusiasme ini terus kejaga dan jadi energi positif buat kemajuan sepak bola kita secara keseluruhan. Dari infrastruktur sampai pembinaan usia muda yang lebih baik lagi. Jadi, buat lo yang udah dapet tiket, selamat. Buat yang belum, jangan sedih, masih ada kesempatan lain buat dukung timnas kita. Yang penting semangat kita sebagai supporter nggak pernah padam buat Garuda. Nah, dari gegap gempita dukungan di tanah air yang bikin merinding disco, langsung terbang nih bro, nyebrang ke benua Eropa. Kita sekarang beralih ke rumor super panas yang lagi heboh banget nih di kalangan pecinta bola tanah air. Kali ini giliran wonderkid kesayangan kita, Marcelino Ferdinand. Kabarnya sih, Marcelino ada kemungkinan dipinjamkan ke Liga Belanda. Waduh, serius nih? Klub mana yang ngincer? Oke, siapa yang kangen lihat aksi Marcelino Ferdinand ngegocek lawan di Eropa? Nah, ada angin segar nih bro, yang bisa jadi kenyataan. Santer banget rumor yang bilang kalau Marcelino Ferdinand kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub Eredivisie Belanda, NAC Breda, buat musim 2025-2026. Apa sih untungnya buat karir dia dan timnas kita?
rumor ini lagi kenceng banget berhembus di jagat maya sepak bola Indonesia, bro. Beberapa sumber termasuk diskusi-diskusi hangat di forum fans dan media seperti yang pernah dikutip Starting Eleven menyebutkan kalau NAC Breda jadi salah satu destinasi potensial buat Marcelino musim depan. Buat yang belum tahu, NAC Breda ini bukan klub kaleng-kaleng ya di Belanda. Mereka punya sejarah panjang di sepak bola Belanda. Dan untuk musim 2024-2025 ini, mereka kembali berkompetisi di Eredivisie kasta tertinggi Liga Belanda. Jadi, level kompetisinya udah oke banget buat pengembangan pemain muda. Nah, kenapa NAC Breda dan kenapa Eredivisie? Ini yang menarik. Eredivisie itu kan terkenal banget sebagai kawah candra di muka buat para pemain muda berbakat. Banyak bintang dunia yang lahir dan besar dari sana, bro. Liga yang sangat pro pengembangan talenta. Gaya main di Eredivisie yang cenderung ofensif, teknikal, dan ngasih ruang buat kreativitas juga kayaknya bakal cocok banget sama karakter permainan Marcelino yang lincah, kreatif, punya visi bagus, dan skill individu di atas rata-rata. Kita tahu Marcelino punya pengalaman di Eropa sebelumnya bersama KMSK Dense di Belgia. Meskipun mungkin menit bermainnya belum maksimal. Pindah ke NAC Breda dengan status pinjaman bisa jadi langkah strategis buat dapat menit bermain reguler dan asa kemampuannya lebih jauh lagi di lingkungan yang kompetitif. Apalagi kalau kita lihat gaya main NAC Breda dari beberapa analisis taktikal musim-musim sebelumnya, mereka sering pakai formasi yang butuh gelandang serang kreatif dan dinamis yang bisa jadi pembeda. Marcelino bisa jadi jawaban dan cocok banget sama kebutuhan itu. Tapi bro, namanya juga rumor transfer. Pasti ada banyak pertimbangan dan belum tentu 100% jadi. Seberapa besar sih peluang Marcelino beneran merapat ke NAC Breda? Dan kalau jadi, apa tantangan terbesar yang bakal dia hadapi di sana? Ini penting banget buat masa depan dia dan kontribusinya ke timnas. Tentu aja, ini masih sebatas rumor ya bro. Dan kita harus sabar nunggu konfirmasi resmi. Belum ada pengumuman dari pihak Marcelino, klubnya saat ini Oxford United, ataupun dari NAC Breda sendiri. Tapi di bursa transfer, nggak ada asap kalau nggak ada api. Biasanya ada sesuatu di baliknya. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, sendiri mengakui kalau Marcelino itu pemain yang kompetitif, lincah dan punya teknik bagus di latihan, meskipun kesempatan main di tim utama musim ini masih terbatas. Mungkin peminjaman ini bisa jadi solusi terbaik buat semua pihak, biar Marcelino dapat panggung. Kalau Marcelino jadi ke NAC Breda dan dapat banyak kesempatan main di Eredivisie, ini bakal jadi keuntungan besar banget buat timnas kita. Kita bakal punya gelandang serang yang makin matang, makin pede, dan berpengalaman tempur di level Eropa. Bayangin aja, kombinasi lini tengah timnas kita dengan pemain-pemain yang merumput di Eropa pasti makin ngeri dan bikin lawan getar. Strategi pelatih timnas juga pasti bakal makin variatif dengan adanya Marcelino yang lebih berkembang. Tantangannya, tentu adaptasi lagi dengan kultur baru, bahasa, cuaca, persaingan yang pasti ketat di tim utama NAC Breda. Dan juga tekanan ekspektasi dari jutaan fans Indonesia yang selalu gede dan pengen lihat dia bersinar. Tapi kita semua pasti percaya Marcelino punya mental baja, semangat juang tinggi, dan talenta luar biasa buat naklukin semua tantangan itu. Usianya yang masih sangat muda juga jadi modal besar buat terus berkembang dan belajar. Jadi, apakah rumor Marcelino ke NAC Breda ini bakal jadi kenyataan dan kita bisa lihat dia beraksi di Eredivisie? Kita tunggu aja kabar selanjutnya dengan sabar bro. Yang pasti kita semua dukung yang terbaik buat karir Marcelino. Kebayang gak sih kalau Marcelino nanti jadi bintang di NAC Breda dan Eredivisie? Dia bisa jadi pintu gerbang buat pemain-pemain muda Indonesia lainnya dilirik klub-klub Belanda dan Eropa lagi nih. Efek dominonya bisa luar biasa. Satu hal yang pasti, rumor ini aja udah cukup bikin kita semua deg-degan, antusias dan makin semangat ngikutin perkembangan pemain-pemain kebanggaan kita yang berjuang di kancah internasional. Gimana bro? Seru banget kan update bola kita hari ini? Dari tiket timnas yang ludesnya bikin bangga dan mungkin sedikit menyentil tetangga, sampai rumor Marcelino Ferdinand ke NAC Breda yang bikin kita semua berharap. Semuanya emang lagi panas-panasnya. Menurut kalian gimana nih bro? Apakah antusiasme tiket timnas ini bakal jadi standar baru dukungan supporter kita ke depannya? Dan yang paling penting, Marcelino cocok gak nih kira-kira kalau jadi ke NAC Breda di Eredivisie? Tulis unek-unek, harapan, dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen denger banget pendapat kalian semua.
Jangan lupa juga untuk kasih like ke video ini kalau kalian suka dan ngerasa dapat info baru yang seru dan bermanfaat. Share juga ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting nih buat kalian semua bro, jangan lupa pencet tombol subscribe channel Sports Update ID dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian jadi yang pertama tahu setiap ada video baru dari kita. Dan nggak ketinggalan info-info eksklusif lainnya. Oke deh, segitu dulu dari gue untuk Sports Update kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Tetap semangat dukung sepak bola Indonesia apapun hasilnya nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, Garuda di dadaku.